Santapan Harian Senin 31 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bagaikan rusa yang merindukan aliran sungai, demikian pula hati dan jiwa kami yang selalu merindukan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Yeremia 7 ayat 1-15. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan, bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu? Membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini? Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim,
telah kulemparkan. Sahabat santapan harian, satu di antara banyak kosakata khas Kristen adalah bertobat. Kata ini diambil dari kata dalam bahasa Yunani, metanoia, yang berarti berbalik. Ya, bertobat adalah berbalik 180 derajat. Bacaan kita hari ini secara khusus mengajak kita untuk mengingat dan menjalankan pertobatan. Hal pertama yang sangat menarik dari setiap proses pertobatan adalah bahwa kesempatan untuk bertobat itu selalu datang dari Allah. Dialah yang meminta umat untuk bertobat. Apa hebatnya? Hebatnya adalah bahwa kesempatan itu menjadi penanda akan kasih Allah yang luar biasa. Bayangkan, bila Allah tak pernah memberi umatnya kesempatan untuk bertobat. Bila kesempatan bertobat tak pernah diberikan, maka kita tak akan pernah merasakan kasih Allah yang luar biasa. Kita akan binasa, terputus dan hidup di luar kasih Allah. Melalui Yeremia, Allah memberi kesempatan bertobat kepada umatnya. Umat diminta berlaku adil dengan tidak menindas orang asing, anak yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah, dan tidak mengikuti Allah lain. Allah meminta agar umat berbalik dari semua tingkah laku mereka serta perbuatan yang mereka lakukan, yang seperti penyamun. Kembalilah kepada Allah. Hanya ketika umat bersedia kembali, maka Allah bersedia untuk tetap tinggal di tengah umat dan berkenan untuk mereka temui. Tetapi bila umat tak bersedia bertobat, maka mereka akan dibuang dari hadapan Allah. Manusia memang tempatnya kesalahan. Karena itu setiap manusia selalu punya potensi untuk memberontak terhadap Allah. Namun hal itu bukan alasan untuk hidup jauh dari Allah. Sebaliknya, justru karena sadar bahwa setiap manusia berpotensi untuk melakukan kesalahan, maka hidup dekat dengan Allah harus menjadi keniscayaan. Hari ini kepada kita semua dibukakan lagi kesempatan untuk bertobat. Mari kita sadari apa saja dosa-dosa kita kepada Allah. Mari kita datang kepadanya, mengakui semua dosa itu, meminta pengampunan dan bertobat, agar Allah tetap bersama kita. Mari kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu Kristus, kami tersungkur karena dosa-dosa kami. Bertobat kini hati kami. Hati kami pasrah berserah di hadapan-Mu ya Kristus. Di dalam dekapan-Mu, Kristus Yesus, kami dapatkan kasih sayang-Mu. Amin.